Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi hadana li hada wa kunna tadi Allah akan membantu. Mari kita sama-sama berdoa sehingga kita bisa Ista'idu ikra'u doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Mari kita sama-sama melanjutkan pembahasan dari Quran surah Al-Hujurat. Nah, di sini judulnya mengaji dan berakhlakul karimah. Ini inti dari pembahasan Quran surat Al-Hujurat. Allah memerintahkan manusia untuk saling menolong, saling bekerja sama untuk tujuan kebaikan, dan saling menasehati agar selalu berada di jalan kebenaran. Sebaliknya, kita tidak boleh saling membicarakan keburukan dan tidak boleh saling menghina atau merendahkan orang lain. Di sini jadi materinya Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Kemarin sudah kita praktek baca ya. Berbaik sangka kepada sesama, hidup rukun, bersikap patuh dan hormat. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Di sini ada ayat Al-Hujurat ayat 12 dan ayat ke-13 mengandung pesan yang luar biasa ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu, jauhilah kasih rominatoni dari prasangka. Prasangka itu kalian sudah berspekulasi tentang apa yang terjadi di masa depan. Nah, bahayanya ketika sudah berprasangka buruk, yaitu suudzon. Inna ba'da dzonni ismun, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, ismun. Wala tajassasu, jangan mencari kesalahan orang lain. Wala yaghtab, jangan menggunjing, jangan membicarakan orang lain. Bigos, biang gosip, ba'dukum ba'du, sebagian di antara kamu yang lain. Ayuhibu ahadukum, apa kamu suka? Ayyakula, makan, lahma akhih, daging saudaramu, maitan, mait yang sudah mati ya. Jadi kalau kita ngomongin orang lain, itu diibaratkan kita memakan bangkai daging saudara kita sendiri. Zalik fakarih tuh, tentu kamu merasa jijik. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sungguhnya Allah lagi maha penyayang. Ini pesan dari Al-Hujurat ayat 12. Kita menjauhi prasangka atau suudzon ya anak-anakku. Selanjutnya Al-Hujurat ayat 13, sebagian sudah kita bahas di kelas ya. Ya ayuhannas, wahai manusia, inna khalaqna, sungguhnya kami menciptakan kamu karir dari laki-laki wa unsa, dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uba, dan kami jadikan kamu syu'uba, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku.
Lita'arufu, agar kamu saling mengenal. Nah, ta'aruf, tak kenal maka ta'aruf. Jadi Allah menciptakan manusia berbangsa, bersuku-suku. Ada suku Jawa, ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Manado, ada orang Sumatera, ada orang Sulawesi, ada orang Papua yang disebut yang Mara. Itu semua diciptakan oleh Allah agar saling mengenal. Ibarat pelangi indah itu karena warnanya berbeda-beda. Perbedaan itulah yang membuat kita menjadi indah. Itu semua ciptaan Allah yang saya Jadi, jangan karena kita hanya berbeda bangsa, berbeda suku, kita tidak saling mengenal. Ini kita diperintahkan surat Al-Hujurat diciptakan beragam agar kita bisa saling bersosialisasi. Nah, semua makhluk diciptakan saling mengenal, baik perempuan maupun laki-laki, keturunan Nabi Adam dan juga Hawa ya. Allah mengajarkan setiap manusia untuk saling mengenal dan menyambung persaudaraan. Tidak boleh saling menyakiti, bahkan harus saling menghormati. Nah, kita sebutkan contoh perilaku berbaik sangka. Pertama, saling menghormati, jelas ya, orang yang berbaik sangka akan selalu menghormati orang lain. Jadi ke atas ke yang lebih tua menghormati, kepada sesama yang seumuran menghormati juga, kepada yang lebih muda juga sama. Menyayangi. Berbuat baik kepada sesama, menabung pahala, semakin banyak perbuatan baik, semakin banyak pahala. Kemudian sikap selanjutnya yang bisa kita teladani adalah saling menolong dalam kebaikan. Watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Kita menolong tanpa pandang bulu, menolong dengan ikhlas. Semua manusia kita tolong. Ya, gak usah kalau kita ngelihat ada orang tenggelam, udah mau tenggelam kita tanya, kamu sukunya apa? Kalau sama-sama Sunda baru ditolong, jangan. Ya, bangsa, suku, agama, bahkan ketika orang lain membutuhkan, kita bantu. Bersikap ramah dan bersahabat kepada sesama. Kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan. Kebencian tidak boleh dibalas dengan kebencian. Sama kayak kamu. Api itu tidak bisa dilawan dengan api. Api harus dengan air baru apinya mati. Ya, jika ada teman yang berbuat buruk, hendaklah dinasihati atau diingatkan. Jangan sampai didiamkan ya. Tidak boleh ada pembiaran kepada teman atau keluarga kita yang kita cintai ya. Kalau ada yang salah, sholat kita ingatkan. Yuk kakak, adik, kita sholat. Selanjutnya di sini keuntungan berbaik sangka alias husnuzon ya bahasa Arabnya. Yang harus kita lakukan adalah berbaik sangka atau husnuzon. Yang tidak boleh kita lakukan adalah suudzon alias sangka. Menghindari manusia dari permusuhan. Kalau kita kira-kira ada hal yang kira-kira bikin berantem, itu harus kita hindari. Lebih baik ngalah aja dah. Ribut ya. Menciptakan kerukunan dalam masyarakat. Kerukunan dapat terjadi jika seorang masyarakat menghargai masyarakat yang lain. Menguatkan persaudaraan sesama manusia. Prasangka akan menumbuhkan persaudaraan. Saling membantu itulah akan menguatkan persaudaraan kita. Oke, next slide. Di sini ada sifat rukun ya. Salah satu keuntungan berbaik sangka adalah terciptanya kerukunan di masyarakat. Masyarakat yang merasa saling mencurigai sesamanya. Nah, di sini sekalian lakukan hidup rukun di rumah ya. Ayah dan ibu saling menghargai, saling menyayangi, kakak beradik saling menyayangi, membersihkan rumah bersama-sama. Oh, jangan sampai dengan rahmatillahi ada rahmat sarang abang-abang motor berdua makan berjalan belajar bertamasya. Asik banget. Libur telah tiba. Masih lama puasa dulu baru nanti libur lebaran ya. Contoh hidup rukun di sekolah, hormat dan patuh kepada guru, jelas orang tua kalian di sekolah ya, harus dihormati, belajar dan bermain bersama teman-teman, saling menolong, bekerja sama, kelasnya tujuh jadwal pikir ya. Dua, kalau di masyarakat melakukan siskamming apa sih?
sistem keamanan lingkungan Siskam itu. Gitu. Gotong royong pemilihan ketua RT dan RW nanti kalau kalian udah 17 tahun itu baru ikutan. Ya. Bersikap patuh dan hormat kepada orang tua, jelas nih. Birrul walidain bahasa Arabnya. Apa birrul walidain? Birrul walidain adalah berbakti atau kepada orang tua. Ya. Birrul walidain dalam bahasa Arab. Bil walidaini ahsana, berbuat baiklah kepada orang tua. Orang tua itu adalah penggambaran dari sikap Allah kepada kita. Kalau orang tua senang, berarti Allah juga senang. Begitu pula sebaiknya kalau Allah itu lagi marah, itu tergambarkan dari marahnya orang tua. Jangan sampai bikin orang tua marah. Apa sih keuntungan orang tua? Bahkan nggak ada untungnya bikin orang tua marah, tuh rugi kamu. Coba kalau kamu bikin senang orang tua kalau udah senang sama kamu, ditambahin jajannya. Kalau kamu bikin kesel orang tua, wah ini dosanya jajannya ngasih aja rasanya mager. Itu makanya penggambaran di dunia itu dari sikap Allah adalah ridho fi ridho walidain. Ridhonya Allah adalah ridhonya kita. Contoh perilaku berbakti kepada orang tua membantu jelas ya. Kemampuan kita aja. Cewek-cewek nggak mampu ngangkat galon, ya pilih yang lain. Cowok-cowok berarti. Mendoakan orang tua agar diberi umur panjang, jelas ya di setiap sholat kita Pak Iqbal mengajarkan 3 doa yang harus kita baca setelah sholat. 1 doa orang tua, doa untuk umat Islam, dan doa sapu jagat. Menjaga dan merawat orang tua ketika sakit, jelas ya, melaksanakan perintah orang tua dengan ikhlas. Jika orang tua sudah meninggal, mendoakan mereka akan masuk. Tidak pernah baik pesan, jangan pernah melewatkan ya. Harus selalu dilakukan doa orang tua di setiap doa kita. Patuh dan hormat kepada guru, jelas. Kalau orang tua kita orang tua, kalau di sekolah orang tua kita adalah guru. Sama persis kita hormati dan kita laksanakan apa yang diperintahkannya sama seperti orang tua di rumah. Ya, ketika di sekolah berarti orang tuanya guru. Patuh dan hormat dilakukan untuk memuliakan guru, berbicara yang baik, lembut santun, ya, bertamu dan berpisah mengucapkan salam. Juga sekolah dikerjakan tepat waktu. Ini apalagi daring begini ya, harus dikerjakan tepat. Patuh dan hormat sesama keluarga, kakak dengan adik saling menyayangi tadi ya. Pokoknya yang lebih tua kita hormati, yang lebih muda kita sayang. Oke, beres ya. Tugasnya apa Pak? Buat hari ini silahkan tadi surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13-nya ditulis beserta artinya. Nanti Pak Eki akan cek ketika PTM. Dan juga beberapa catatan mungkin dari pertemuan kita hari ini sudah ditulis Al-Hujurat 12 dan 13, serta catatan dari materi ini silahkan dibuat resume. Wassalamualaikum